Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu pada hari ini. Insyaallah di dalam kelas insyaallah. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2, di mana pada kesempatan ini kami ingin memenuhi tugas kami, yaitu tugas dari mata kuliah Public Relation. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya bernama Erik Lenda Dan saya Asrul Satriadi. Saya sendiri Muhammadiyah. Di sini kami akan membahas sesuai dengan kata kami public relation. Seputaran public relation. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih public relation tersebut? Di sini mengutip dari Google ya, public relation adalah upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Kalau menurut Pak Asrul, bagaimana menurut pendapat Pak public relation itu? Ya, public relation itu setiap perusahaan punya public relation sendiri sih. Salah satu peran dalam public relation tersebut untuk membangun sebuah perusahaan, citra sebuah perusahaan, untuk membangun dan mempertahankan public relation tersebut baik secara internal ataupun eksternalnya. Jadi kalau perusahaan itu memiliki sisi negatif, maka public relation itu orang-orang yang berada di public relation itu tak menjaga, menutupi hal-hal Ya, di sinilah peranan sebuah public relation sih untuk bisa menutupi ada suatu kesalahan dalam suatu perusahaan tersebut. Gunanya untuk dia membangun kepercayaan pada publik. Untuk mendukung sesuai komunikasi terhadap masa atau klien yang disampaikan atau ada yang disampaikan oleh klien tersebut, perusahaan yang ada di sana situ, Pak. Ya, intinya peranan dalam public relation dalam suatu perusahaan itu meningkatkan citra positif pada perusahaan tersebut. Selain itu menjaga citra positif juga menciptakan dan mempertahankan perusahaan tersebut. Mungkin dalam public relation ini kita mempunyai strategi lah, strategi khusus untuk public relation tersebut. Salah satunya adalah membangun hubungan baik lah, memaksimalkan press release, maksudnya memaksimalkan mempromosikan lah perusahaan tersebut, menggunakan kekuatan belajar, terus menggunakan digital media sharing, salah satu perusahaan tersebut. Terus suatu public relation itu kenapa harus ada public relation ya? Iya, Suatu kenapa perusahaan harus ada? ya, sangat penting. Sebuah perusahaan harus ada public relation. Salah satunya ya untuk mempromosikan produk. Ya, produk apa sih yang ada misalnya suatu perusahaan minuman, apa yang peranan itu mempromosikan suatu produk atau layanan perusahaan atau organisasi atau salah satu. Bagaimana kalau public relation itu di pemerintahan, Pak? Ketika suatu pemerintah itu melakukan kesalahan, Pak, ya seharusnya masyarakat tahu, tetapi ditutup-tutupi. Di sini adalah peran sebuah public relation. Harus ada jejaring antara media massa gitu.
Seandainya kalau di Lubuk Linggau lah, kita kan ada public relation di sini yang peran aktifnya bagian humasnya, bagian humas untuk memberi suatu informasi yang positif kepada masyarakat. Yang jelasnya harus ada hubungan baik lah pada media massa. Begini Pak, apakah public relation itu kan ketika menutupi kesalahan pemerintah dalam kan apa gitu termasuk tindakan kriminal? Ya, sebenarnya mau suka tidak suka ya public relation, itulah guna public relation untuk membangun citra positif tadi. Kalau seandainya public relation nggak bisa berkomunikasi pada masyarakat, ya sudah jelas. Walaupun itu tindakan salah atau nggak salah, Ya, harus ya itulah gunanya public relation sebenarnya untuk menutupi kekurangan pemerintahan. Jadi bukan salah public relation, salah itu di perusahaan. Public relation hanya melengkapi untuk membangun citra secara bagus. Tapi misalnya institusi atau lembaga perusahaan gitu kan. Ya, kalau tidaknya kan public relation untuk ya itulah peranan public relation tadi, Membangun citra yang baik, membangun citra yang baik. memberi kesan yang bagus ke masyarakat. Public relation kan bagian dari perusahaan tersebut, bagian dari perusahaan tersebut. Ya, kita sendiri pun seperti kampus kita, ya bagian public relation siapa? Membangun citra positif, style yang baik. Jadi bidang kemahasiswaan mungkinnya. Ya. Mungkin salah satu lah cara kita untuk membangun citra perusahaan itu bisa menentukan identitas atau nilai perusahaan. Kita untuk membangun suatu public relation harus membangun identitas dulu, apa sih perusahaan kita pada masyarakat, nilai perusahaan kita apa. Yang selanjutnya berkomunikasi dengan transparan, apa adanya. Sebuah perusahaan yang kita berkomunikasi apa adanya. Terus fokus pada kualitas produk. Kita tidak terlalu banyak melebar sama sini. Kita fokus untuk masalah kualitas produk dan layanan. Dan juga komitmen terhadap tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Dan komitmen juga kita berkelanjutan dan kita terhadap sosial masyarakat. Yang kelima, berinvestasi dan mengembangkan karyawan. Sebuah perusahaan harus ada pengembangan setidaknya SDM mereka, mengembangkan teman-teman di sana saja kalau korupsi. Wah, ini menarik Pak. Gimana cara seorang public relation meningkatkan kepercayaan tersendiri tersebut agar bisa mudah diterima, mudah mengerti oleh baik karyawan, baik klien ataupun keterlembaga kita mahasiswa, misalnya calon mahasiswa, gimana caranya? Ya paling tidaknya kita harus faktor utama komunikasi. Ya, jangan sampai ada miskomunikasi antara kita. Yang kedua ya transparan, jujur, apa adanya yang kita sampaikan. Jangan sampai kita seandainya kita setais selang kali dalam mempromosikan untuk penerimaan mahasiswa baru, kita promosikan ruangan full AC itu ternyata tidak, itu kan membuat kita suara ini menurun. Jadi setidaknya ya ruang itu kecil lah. Anda apa? Pak Edo seputar kisah atau apapun, public relation itu tentang kebijakan pemerintah ketika berbohong, mengungkapkan
dua itu Itu dari penjelasan. mungkin ada citra suatu perusahaan dulu. Gimana sih kita cara memperbaiki citra yang dulu sudah lanjut dulu citra suatu perusahaan. Disinilah peranan sosial gimana dalam memperbaiki Erik sendiri karena dia ini sebuah perusahaan yang citra sudah dulu. Kita cara memperbaikinya Menurut saya, iya Pak. jelas sebuah perusahaan sudah terlanjur dulu kan ya. Kita berandai-andai lah menjadi suatu riset suatu perusahaan tersebut citranya sudah tercoreng lah, enggak kita kira-kira dibayangin untuk masyarakatnya. Misal di tempat kita ada suatu perusahaan pabrik roti lah ya. Ya. Mungkin limbahnya berkembang gimana, apa yang harus kita perbaiki lah dan membangun citra masyarakat. Ya, karena dalam bayangan saya kalau ketika berarti di lingkungan kita di bahan tercemar orang penduduk, nah, di sana Sikap apa yang harus kita sampaikan ke masyarakat? Komunikasi bagaimana supaya kita membangun citra tersebut dari masyarakat? pertama, kalau saya selaku pemilik perusahaan, saya akan melakukan apa ya? Ini bukan sebagai perusahaan, sebagai pabrik. Sebagai pabrik relation. Pabrik relation kan bagian dari suatu perusahaan. Ini ya, peranan kita sebagai pabrik relation di sini. Karena seandainya hari sebagai seorang pabrik relation. Kalau saya bayangkan sekarang Pak begini, pertama saya sampaikan kepada pemilik perusahaan untuk apa limbah yang mereka lakukan itu dibuang dengan apa, jangan sampai tercemar. Nah, itu tindakan yang pertama. Lalu, saya selaku pabrik relation, saya akan apa, menjalin lagi komunikasi dengan masyarakat, di mana ini sudah kami lakukan, sudah kami bersihkan, bahwa limbahnya akan tidak kami di sini, maka tidak akan mencemari aliran sungai penduduk dan sebagainya. Dan terus sambil membantu masyarakat, Berbantuan ya, membantu simpati ya. bantuan ketika ada keperluan, ada pertolongan ataupun membutuhkan ada yang pengangguran, bisa kita tarik ke dalam perusahaan. Karena nggak seharusnya kita minta maaf pada masyarakat ya, menjalin komunikasi minta maaf bahwa ini memang benar salah dari usaha kami siap untuk menerima kritik Itu harus kita harus kan bagian dari komunikasi ya, ya. harus itu harus kita lakukan selaku pemilik kan. Selanjutnya itu tadi sebagai tindakan kita, sebagai permintaan maaf kita memberi bantuan kalau ada penduduk sekitar yang kira-kira pengangguran kan, bisa kita tarik ke dalam karyawan supaya mereka itu senang lagi kita. Berarti ini bentuk kepedulian ya, suatu perusahaan tersebut pada masyarakat sekitar. Saling menjaga kan, kalau suatu perusahaan rusak dengan masyarakat, bisa gawat nanti. Kalau menurut Anda sebelum Kalau menurut saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mungkin sebagian harus diatasi dengan sangat serius. Ini kan kalau sampai tertutup mungkin dengan sangat serius. Kalau posisinya sekedar tercoreng misalnya nama perusahaan kita, itu kan bisa diperbaiki. Dalam konteks memperbaiki, yang satu kita mempunyai banyak upaya. Salah satu upaya kita berani membuka diri untuk masyarakat, untuk tanggapan bersikap jujur lah ya. harus terbuka terhadap masyarakat, khususnya yang di sekitar
lingkungan perusahaan kita tersebut. Iya. Itu saja sebenarnya. Mungkin kita membuat satu rencana lah ya, Iya. depannya untuk Bisa kita buat seperti agenda apa misalnya bagi bersama, intinya sering melakukan kegiatan yang positif dan berdampak pada masyarakat sekitar secara signifikan. berbicara masalah dampak pada masyarakat. Apa sih dampak positifnya dengan kehadiran satu perusahaan tersebut? Tentang dampak positifnya, kalau ada sebagai contoh ya, ada satu perusahaan di satu desa, dampak positifnya apa sih pada masyarakat sekitar? Kayak Pak, bisa membantu perekonomian mereka dengan cara apa Pak? Dengan cara itu tadi memasukkan, misal kalau ada yang belum bekerja bisa merekrut dan usaha bisa pekerjaan. Mungkin kalau kita sesuai dengan bidang itu kan bisa disesuaikan Pak, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang tersebut Pak. Kedua mungkin ada yang berselera berminat untuk melihat produk-produk apa saja. Yang ketiga membantu keuangan masyarakat daerah desa tersebut misalnya Pak. Jadi itu kan suatu perusahaan itu kan punya pajak, jadi mungkin bisa kita salurkan sebagai pajak dari bantuan apa saja yang bisa dilakukan untuk salurkan ke desa tersebut. Apa kami temui masyarakat itu bisa masuk dalam lembaga desa tersebut, biar desa yang menyalurkan semuanya. Intinya ya berdampak positif lah bagi perusahaan tersebut ya, untuk mampu memberikan kepercayaan pada pelanggan, sehingga peningkatan daya tarik masyarakat sekitar lah Iya. untuk berkontribusi lah pada perusahaan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kecerdasan itu sangat penting bagi suatu perusahaan, pemerintah dan sebagainya, itu meningkatkan citra sebuah perusahaan supaya namanya bisa selalu berjaga baik terus, aman terhadap hubungan kita kepada masyarakat. Baiklah, mungkin ini dapat kami obrolkan pada hari ini. Ada yang kurang atau lebih mau ditambah, ada yang berat, ada yang lebih. Itulah yang adanya. Saya Ngobrol santai hari ini. Iya. Kemudian kalau belum banyak ilmu sih, harus cuma kami berandai-andai jadi seorang public relations. Bagaimana sih seorang public relations? Jadi perusahaan kalau memang kita menjadi seorang public relations, kalau beneran sih. ya, amin. Paling jelas kami paham apa sih fungsi public relations pada perusahaan. Mungkin itu saudara Erik, Ya. anak dia. Baiklah, sekarang kita tutup ya, Ya. acara kita. Saya Regenda, ini Pak Asrul dan Anak dia. Hanafia. Mohon undur diri dari ruangan dengar kalian. Kami akhiri. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi